pada kesempatan ini saya ingin merangkum 3 saja. Jadi di antara keutamaan makan sahur itu, yang pertama itu adalah sunnah, yang kedua adalah barokah, dan yang ketiga adalah sihah. Jadi sunnah, barokah, sihah. Jadi makan sahur itu Bapak Ibu dirahmati Allah adalah salah satu sunnah Nabi. Bukan saja di bulan Ramadan tentunya. Orang yang berpuasa di luar bulan Ramadan pun, maka makan sahur itu adalah sunnah baginya. Karena memang Rasulullah SAW ya memerintahkan para sahabatnya untuk makan sahur. Bahkan beliau sendiri makan sahur gitu. Dalam sebuah hadis misalnya dari Anas bin Malik, kata Rasulullah SAW, tasahharu, tasahharu, bersahurlah kalian gitu. Nah, ini kan perintah kan? Kalau Rasulullah katakan berarti itu sunnah, yang apabila kita kerjakan kita akan dapat pahala, Pak. Subhanallah. Jadi di bulan Ramadan itu cuma bangun, makan sahur, dapat pahala. Masya Allah. Enak nggak, Pak? Nggak mesti banyak, nggak mesti banyak. Walaupun cuma 1 kurma, itu sudah mengikuti sunnah. Nggak ada kurma, ada susu segelas, itu sudah mengikuti sunnah. Nggak ada susu, air putih segelas, itu sudah mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Cuma disuruh makan, Pak, dapat pahala. Luar biasa nggak? Luar biasa. Makanya kata Rasulullah, tasahharu fa inna fis sahur barokah. Kemudian kata Rasulullah, dan kemudian pada sahur itu ya, fa inna fis sahur, sesungguhnya pada sahur itu barokah, ada keberkahan, Pak. Masya Allah. Apa arti keberkahan, Pak? Ya, di antara para ulama menyebutkan yang dimaksud dengan berkah itu sedikit nilainya banyak. Sedikit nilainya banyak. Itu makna berkah. Makanya secara umum kata Rasulullah SAW, syahrul Ramadan syahrul mubarak. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keberkahan. Orang yang beramal sedikit saja itu bisa berlipat ganda ganjarannya di sisi Allah. Makanya tadi saya sebutkan, saya pinginnya semua bulan Ramadan. Kalau Bapak pingin nggak, Pak? Istighfar Bapak bulan ini saat ini nih, kalau Bapak istighfar nih, astaghfirullah, itu berbeda dengan bulan yang lalu. Bahkan sampai disebutkan al-hasanah bi'ashri amthaliha ila 700 dha'af. Kebaikan di bulan Ramadan itu dari 10 sampai 700 illa siyam, kecuali puasa saja. Subhanallah, Pak. Makanya pingin kita di bulan Ramadan terus, tapi nggak mungkin, Pak, nggak mungkin. Karena bulan Ramadan itu hanya disediakan 1 bulan dari 12 bulan. Makanya bodoh sekali, sangat naif sekali kalau bulan yang disiapkan untuk melipatkan ganjaran ini disia-siakan oleh manusia, khususnya orang-orang yang beriman. Kita melihat fenomena sekarang di awal-awal Ramadan, Masya Allah, sampai disiapkan tenda. Tapi hari ini masih ada nggak orang di bawah tenda, Pak? Mudah-mudahan sampai terakhir masih ada, Pak, ya. Apalagi nanti malam yang diprediksi malam Qadar, Pak. Masya Allah. Mudah-mudahan kita semua sholat maghrib penuh sampai tenda, sholat isya penuh sampai tenda, sholat taraweh penuh sampai tenda. Karena malam Qadar itu dimulai dari waktu terbenam matahari sampai terbit matahari. Subhanallah, Pak. Jadi tasahharu fa inna fis sahur barokah. Bersahurlah walaupun cuma sebiji kurma, karena di dalamnya ada keberkahan, Pak. Apalagi nanti kalau kita lihat keutamaan yang lain sampai disebutkan oleh Rasulullah SAW, faslu baina siyamina wa siyami ahli kitab aklatus sahur, kata Rasulullah. Perbedaan antara puasa kita dengan puasa ahlu kitab, puasa Yahudi, puasa Nasoro, bedanya apa? Bedanya pada makan sahur. Berarti apa? Kalau kita makan sahur, di situ kita sudah membedakan diri kita dengan ahlu kitab gitu.
Karena kan larangan tasyabbuh kan. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum, kata Rasulullah. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia bagian dari kaum itu. Nah, ketika kita makan sahur, berarti apa? Kita sudah menghindari tasyabbuh namanya. Masya Allah, Pak. Apalagi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita lihat ya ciri orang beriman, disebutkan oleh Allah misalnya di dalam surat Ali Imran itu kan, ya ketika Allah katakan tentang ciri muttaqin di situ kan, di ayat 15, di ayat 16, di ayat 17 kan disebutkan di situ al-muttaqin. Di antaranya apa? Alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana. Dan kemudian di ayat selanjutnya apa kata Allah? As-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil ashar. Ciri orang muttaqin itu ketika sahur dia beristighfar kepada Allah, dia mohon ampun kepada Allah. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, orang yang makan sahur di bulan Ramadan kesempatan berlatih untuk minta ampun. Mungkin kalau bulan biasanya kita jarang dibangunkan istri untuk makan sahur, benar gak Pak? Anak-anak kita jarang kita bangunkan sebelum sholat subuh di bulan yang lainnya. Tapi bulan ini istri saya, kalau saya terlambat bangun pasti bangunin Pak. Kalau istri Bapak gimana Pak? Atau Bapak yang bangunin istri? Gimana Pak? Bapak yang bangunin atau istri yang bangunin? Umumnya istri yang bangunin, benar gak? Tapi bulan-bulan kemarin dibangunin gak Pak? Gimana Pak? Ini sebagai latihan Pak, sebagai latihan. Anak-anak kita bangunkan untuk makan sahur, maka kalau itu menjadi sebuah kepribadian dia Pak, 30 malam, 29 malam kita bangunkan dia sesuai dengan apa yang dikatakan oleh psikolog itu kan, untuk membentuk sebuah sebuah habit, sebuah karakter butuh latihan minimal 21 hari. Maka kalau kita bangun sahur 29 hari Pak, 29 hari, maka sisanya 11 bulan kemudian kita akan terbiasa bangun di waktu sahur. Dan ketika kita minta ampun kepada Allah di situ, Masya Allah Pak, itu adalah kesempatan yang luar biasa. Jangan kita tonton TV di saat sahur, walaupun acaranya menarik. Kita memang lihat acara TV, Masya Allah Pak, pelawak-pelawak di situ disediakan untuk menemani makan sahur katanya. Jangan terlena Pak, karena waktu itu adalah waktu mustajab, waktu mustajab. Di dalam hadis disebutkan Allah Ta'ala turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir, dan kemudian Allah mengatakan, man sa'ala, barang siapa yang minta, fa'u'tiyahu, maka aku akan beri, kata Allah. Wa min mustaghfir faghfir lahu, dan barang siapa yang meminta ampun kepadaku, aku akan mengampuni, kata Allah. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, manfaatkan kesempatan sahur untuk berdoa kepada Allah. Bahkan kalau kita lihat sahabat Nabi Pak, di dalam hadis-hadis seperti Abdullah bin Umar misalnya, ketika beliau sholat malam itu disebutkan dalam hadis, begitu mau tiba waktu sahur, dia bertanya kepada para rekannya. Dia tanya, sudah waktu sahur belum? Kalau sudah tiba, dia hentikan sholatnya, dan kemudian apa? Dia berdoa kepada Allah, dia beristighfar kepada Allah. Karena apa? Dia tahu istighfar di saat itu adalah istighfar yang luar biasa. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita semua bisa memaksimalkan waktu sahur di bulan Ramadan ini.